Berarti anu nggih Pak nggih, tenaga lapangan untuk mesin-mesin ATM-nya milik BRI di wilayah Surabaya ngoten. Duka nggih kula mboten sepir piyambak. Kados aplikator ten apa nggih ten napa sih semacam trading ten bursa saham ngoten. Oh, nggih. Oh, berarti anu nggih SNES teknisi teng lapangan bagian bagian maintenance mboten nggih. Oh, anu berarti bagian ini bagian divisi inilah istilahnya itu pemasaran nggih kados napa nggih melayani apa sih kalau server semacam server yang bergerak ngoten. Oh, nggih paham kula. Berarti kan ini kan ya, kan BRI kan juga memiliki ini ya, otomatis kan terlibat di trading. Lah itu yang awal itu adalah Yugo Panjenengan ngaten nggih. Nggih ngoten. Oh, nggih. Nggih Pak Yoyo ngapunten niki wau kula sampun kenalan kalian jenengan, kula nggih kedhi kathah sampun nyumerepi kesibukane Pak Yoyo, pangapunten niki kan Pak Parni nggih sampun kedhi-kedhi ngasih info. Mungkin panjenengan nggih sampun semerep menawi Pak Parni niki sampun dangu di samping nggih kerja teng Okamoto nggih piyambake nggak ada bisnis sampingan di luar Okamoto yang alhamdulillah bisnis itu ternyata bermanfaat bagi Pak Parni gitu kan. Saya katakan bermanfaat Pak Yoyo niku rumen sing ngajak kula Pak Yoyo Pak Parni niku. Niku tiya kata-kata niku Pak Parni kalian jenengan niku. Oh ngoten nggih. Lah nggih. Niki kula mek namung ngulangi kedhik ngoten mawon bagian-bagian penting yang kiranya butuh untuk didengar oleh Pak Yoyo ngoten. Nggih. Punti Pak Yoyo niku. Medal nggih. Oh, medal jaringannya mungkin. Wah ini masuk lagi. Wah anu nggih, medal saking sistem anu, mboten kiat sak anu sinyal ini jenengan. Nggih, mora pedhot ya. Nggih, mboten napa-napa. Tengah anu jenengan damel wifi ya niki Pak Yoyo. Napa damel pakai data? Mboten wifi nih. Oh nggih pun langsung mawon cek mboten kata-kata. Terus saya katakan ini bermanfaat walaupun jenengan sampun semerep, ini untuk menegaskan saja ngoten nggih. Saya katakan bermanfaat untuk Pak Parni karena pada saat awal Pak Parni gabung itu ketika mau saya daftarkan itu saya tanya nomor rekeningnya dia tidak punya gitu loh ya. Nah dia tidak punya karena dia merasa loh kalau pancene selama ini terami ini bayaran nggak langsung amplop Gus. Tidak pernah saya itu transferan. Sehingga dari situ saya juga nggak punya tabungan sih sebenarnya ya, bukannya kekataan duit ngoten. Kulo nggih rada ya napa nggih kurang nggih rada guyu kulo nggih. Ya rada lucu ngoten lho. Maksudipun karuan kerjane niku 5 tahun, 6 tahun, lha pun puluhan tahun lajeng mboten ada tabungan nggih lucu to ngoten lho. Nah, sementara kan nggih ngapunten. Pak Parni bukannya semakin kuat, semakin muda, semakin tua yang mendekati pensiun. Lah kok wis mari pensiun apa ya murni jagakno uang pensiunan. Saat kuwate sih uang pensiun itu bertahan untuk mencukupi kebutuhan setelah tidak bekerja lek duwe tabungan. Wong sing ngapunten nggih Pak Yoyo nggih, wong sing nggak ada tabungan teng bank mawon gitu, sing boten dikelola, nyoto-nyoto boten dikelola. Dia nambah kalau kita nyaldo, kalau nggak nyaldo ya nggak nambah. Itu pun juga ngapunten, mungkin dereng kenging inflasi, lagi nopo niku kabeh padha larang sehingga sing ditabung ketoke akeh tapi jane yo gak akeh. Niki oh nggih. Pak Cip apa? Oh nggih pun. Kula kuatos anu kula kinten rencang lintu niki. Nah, niku Pak nomor nih Pak siapa namanya Pak Yoyo ya. Jadi maksud saya begini Pak Yoyo. Kalau memang Pak Yoyo itu sudah tahu bahwa Pak Yoyo juga bagian daripada perusahaan di mana Pak Pani bekerja, ya toh. Pak Yoyo niku pangapunten. Ngapunten lho saestu niku kalau mek ngomong nopanan lho Pak Yoyo nggih, ngapunten. Pak Yoyo itu sudah bekerja di pabrik. Lah nopo sih capek-capek kok Gojek, ngoten lho maksud kula niku. Liburan. Oh, liburan. Terus ada liburan ta, saestu ta? Nggih, saestu. Kula teng griyane nggih piyambakan soalnya anak-anak pun gede-gede. Lho, estri jenengan?
sampun almarhum. Oh, nggih Pak Yoyo, nggih. Oh, nggih, walaupun nggih ngapunten walaupun itu sekedar buat hiburan gitu, Nggih. tapi saya yakin di hati Hiburan yang sanubari Pak Yoyo. menghasilkan ngoten lho nggih. Nah, Niki itu dia yang saya maksud. Oke, daripada hiburan sing mboten nggih. enten koyone, Nggih. lek Lebih baik bosone menghasilkan Agus. nggih leres. Nggih. Kok cara Lah bosone niki Bu Aropa niku enten Bu Aropa niku rencange Pak Parni riyin. Bosone niku nggih bahasa Inggris iku Ria Rio ya niki. Timbang Ria Rio nggih. gak jelas, mending Ria Nah, Rio sing yo sing menghasilkan kan ngoten. menghasilkan. Nggih leres. Nah, keranten niki Pak Yoyo niki sampun gadah napa nggih sifat ngaten bahwa iso apa ya istilahnya iku kuwabe sing tak alami iki mang misale iki aku lagi dhewean gak penak tapi ya apa sekiranya aku golek hiburan tapi menghasilkan intinya Nggih. semua yang dilakukan kalau itu senang ya toh nggak Bener. membebani kita senang tapi juga menghasilkan ngoten nggih Pak Yo nggih. Menghasilkan nggih leres saestu niku. Nah, nggih pun dalu niki lek misale purun jenengan kula tambahi setunggal engkas dados saking Nah, iki pabrik cocok. nggih to. Cocok. Saking pabrik nggih saking jenengan Gojek nggih. Oke. Nah, mangke kon saking mriki nggih. Sing penting ngeten konsepe. Napa niki seneng gitu ya, mboten terlalu Seneng, membebani nggih. pikiran. Nggih, seneng Lajeng dhisik niku. niku nggih leres. Lajeng sing nomor kali ngene niku wau damel hiburan tapi yang menghasilkan. Niki nggih saged damel hiburan kok. Menghasilkan. Nggih, bener Lah, niku. Cocok jenengan niku. niki Gojek ya, ngapunten Pak Yoyo. Jenengan Gojek mriki lah setunggal senenge kan nggih ningali napa niku pemandangan. Nomor kali kan kepanggih tiyang kata, kepanggih tiyang Nggih. rencang kata, mboten Nggih. kepanggih pelanggan-pelanggan niku lah nggih kesenangan tersendiri loh kan ngoten. Nggih, Nah, kenang di tersendiri. sini nanti juga bisnisnya nggak jauh-jauh dari ya berkumpul dengan teman-teman. Kita akan ketemu dengan beberapa orang gitu kan. Jadi artinya kalau ditarik kesamaan, sami mawon Pak Yoyo, nomor iki nggih Nggih. kados Gojek, cuman Gojek ngapunten nggih kedah napa fisik banget kan ngoten. Lek mriki bisa online, bisa offline ngaten. Lajeng niki Pak Yoyo napa niki panjenengan niki oleh melampakan niki mengke. Nah, niku kan nanti bisa dikerjakan secara bersama-sama. Terus mesti Pak Yoyo, kita niki Ya, lek panci menarik nopo saged mulai kula infoaken terus mulai kita tanya jawab Pak Pak Yoyo. saged. Nggih. Nah, nggih, Siap. sampun. Niki econe Pak Yoyo nggih ya, setunggal. Pak Yoyo nopo niku Gojek samangke kan kebetulan lagi sepen atau lagi sepi. Padahal niki kan sepi tidak masalah karena kan ini bukan apa ya, bukan tujuan utama kita. Kita kan cari hiburan yang menghasilkan. Enten sepen nggih kersane. Tapi setidaknya Bener. kalau ada hiburan yang lain yang juga sama-sama ringan, sama-sama nggak membebani dan menghasilkan, pas niki sepen lah, sing niki makin melampakan sekeco Pak Yo. Kita beri enten sepene gojeki rame meliwis entok pun dari segala napa sumber itu menghasilkan kan ngoten sekeco. Nah niki sampun semrap napa jenengan konsepe? Monggo kula terus Pak Parni sampun nyukani info. Sing jenengan semprot pindah sepundi? Sampun nyukani info. Nggih. Sekedhik-sekedhik paham ngoten sih. Mbok menawi jenengan tambahi malih ngoten Gus, kersane tambah malih ngoten. Oh nggih, siap. Nggih mangke kali dibantu rencang kula Pak Nuryadi niki. Niki tiyang Kutorejo ya. Terus ngeten Pak Yoyo, teng mriki niku tujuan utamanipun inggih punika napa niki nata-nata keuangan. Soalnya nggih ngapunten cara dhuwit niku katao sak pundi gitu. Banyaknya seberapa dan seterusnya. Niku wis pasti kata telase, nggih napa mboten? Pinten-pinten no dhuwit niku lek mboten pinter disikapi, mboten pinter dikelola pun amblas cepet amblas. Nah, lek dikelola niku apa gak amblas? Nggih amblas cuman kan amblas niku waktune ra didangu. Kok cara mboten disikapi, mboten dikelola, cara duit mang amblas waktune mek 3 wulan lek disikapi iso setahun kait entek lah. Masanya lebih lama gitu kan. Jadi intinya di sana. Nggih leres. Intinya itu tujuan utamanya Pak Yoyo, kita akan bergabung di sini nanti itu adalah untuk kita memaksa diri kita agar kita punya aset Pak Yoyo, aset jangka panjang, dicicil murah itu. Karena biasanya aset itu apa namanya itu harganya enggak murah Pak Yoyo, pasti mahal. Dan aset itu biasanya aset-aset kebanyakan. Suaranya Gus, bentar. Suaranya Saya tak diam dulu karena memang internetnya trouble ini, sedikit trouble.
Halo, gimana? Nggih, kadang-kadang ngleyot suarane. Meleot-meleot. Meleot nggih. Sik kula sambungaken teng anu mawon teng HP kula mawon. Bentar. Nggih, sebentar. Sebentar saya gunakan ini apa pakai data. Barangkali nanti bisa membantu lebih jernih nggih. Mungkin akan terputus sebentar ini, saya akan coba sambungkan ke jaringan lain. Oke, terus pundi sama ke? Sampun jelas? Oke, sampun. Niki kula sampun switch sudah pindah ke jaringan lain nggih. Nggih, langsung kula ajengaken mawon. Dados ngeten Pak Yoyo nggih. Jadi sudah tahu Pak Yoyo tujuan utama di sini itu adalah kita berusaha untuk memaksa diri kita agar kita itu punya aset untuk nanti kita bisa nikmati pada saat membutuhkan nanti. Setiap orang niku butuh ini ku benten-benten. Kebutuhannya itu besarnya berapa beda-beda dan kapan butuhnya juga beda-beda setiap orang. Yang jelas tiang sing nggak ada aset niku langkung lebih aman daripada yang nggak punya aset. Nggih napa mboten Pak Yoyo? Nggih, leres. Nah, nggih pun lek panjenengan sampun memahami bahwa punya aset itu lebih aman. Lah ini ada peluang di sini, ada wadahnya kita bisa punya aset yang nilainya terus naik, yang nanti akan menjadi mahal dalam jangka panjang, tapi kita cicil murah dari sekarang. Toh Pak Yoyo sak mangke niku sampun kerja teng pabrik, sampun wonten penghasilan tetap saking pabrik, kadang-kadang angsal penghasilan tambahan saking Gojek. Artosipun untuk memenuhi kebutuhan harian Pak Yoyo sudah nggak ada masalah. Toh di sana juga Pak Yoyo sendirian, anak juga sudah mandiri. Napa kagungan putra pinten jenengan? Putra pinten? Kalih. Oh kalih sing setunggal tasih anu nggih, tasih wonten dalem nggih, teng griya nggih. Nggih, tasih griya. Oh nggih pun. Berarti kan ini ki napa niki apa istilahnya itu bebannya Pak Yoyo kan lebih ringan, lebih kecil sekarang karena yang satu sudah mandiri. Artinya untuk kebutuhan tiap hari Pak Yoyo sudah nggak ada masalah. Nah kalau memang untuk kebutuhan tiap hari nggak ada masalah, maka apa yang nanti Pak Yoyo akan siapkan di sini melalui media yang namanya 3i Network ini, tujuan utamanya membangun aset. Dan itu nanti kita akan panen aset itu jangka panjang. Entah itu 10 tahun yang akan datang, entah itu 7 tahun yang akan datang, itu kalau ngomong kepingin hasil maksimal, ngomong membangun aset. Jadi nggak ada masalah, kenapa? Karena kan kebutuhan harian bisa tercukupi dengan di pabrik maupun Gojek. Biarkan nanti ada yang difokuskan dibangun di sini. Ngaten Pak Yoyo niki tujuan pertama nipun nggih. Nah, nomor kali ten mriki Pak Yoyo membangun asetnya itu tidak selamanya Pak Yoyo itu harus keluar uang sendiri. Namanya bangun aset Pak Yoyo itu keluar uang itu sebuah keniscayaan. Uang itu adalah uang kita sendiri memang harus ya kan. Nggak mungkin kita bangun aset ya kita bangun aset pakai utang bisa juga sih, tapi kan itu beresiko. Tapi kalau bangun aset pakai uang kita sendiri itu jauh lebih aman. Nah ini bangun asetnya kalau yang lain itu ya sekuat kita mau bangun asetnya itu nilainya berapa sekuat kita. Lah kalau di sini Pak Yoyo bangun asetnya nanti bisa tidak pakai uang sama sekali dari kita sendiri. Jadi uang itu malahan akan diberikan oleh perusahaan dalam membangun asetnya Pak Yoyo itu. Udah gitu Pak Yoyo juga tiap bulannya dikasih penghasilan tambahan. Jadi asetnya itu udah gratis, tiap bulannya dibangun oleh perusahaan, dikembangkan, tidak hanya dibangun ya, tapi dikembangkan, ditumbuh kembangkan asetnya sehingga terus bertumbuh setiap tahunnya semakin semakin banyak. Udah gitu setiap bulannya dikasih penghasilan tambahan Pak Yoyo. Nah, terus berikutnya Pak Yoyo kan suatu ketika akan meninggal dunia. Itu juga masih disiapkan lagi oleh perusahaan dikasih aset warisan senilai 21 juta. Jadi Pak Yoyo di sini ketika terjadi resiko masih ada aset yang bisa diwariskan ke anak 21 juta. Pak Yoyo misalkan apa namanya itu tiap harinya gitu ya, tiap harinya itu juga nanti bisa bukan tiap hari ya, tiap bulan itu bisa dapat penghasilan tambahan dari sini plus dapat aset yang
bisa gratis, bisa Pak Yoyo kepingin tidak gratis, terserah. Ini akan terus bertumbuh. Seperti itulah kira-kira manfaatnya Pak Yoyo ketika bergabung di sini. Nah, sekarang saya nanya nih, model bisnis yang kayak gitu Pak Yoyo, saya katakan bisnis kenapa? Karena kan ada penghasilan tambahan. Penghasilan tambahannya ini jangan diremehkan. Mungkin awal-awal kecil Pak Yoyo, ya, namanya juga baru memulai. Tapi lama-kelamaan dan kemudian sudah jalan bisnisnya, itu akan sama dengan yang jenengan dapat dari Okamoto. Kalau kamu tuh dapatnya 4, sekian juta, di sini bisa segitu bahkan melebihi. Nah itu kan kalau penghasilan tambahan taruh kata 4 juta tiap bulan, nah itu kan sudah hampir seperti Okamoto kan. Di samping itu udah apa namanya secara aset itu panjenengan sudah gratis, alias asetnya dibayar oleh perusahaan kan lebih enak. Makanya saya katakan ini bisnis karena kita tidak hanya keluar uang. Walaupun itu bukan untuk tujuan konsumtif nih Pak Yoyo, untuk tujuan kita punya aset, tapi kita juga digaransi dengan kita punya penghasilan tiap bulan kalau mau. Makanya ini saya katakan bisnis itu. Nah, model bisnis kayak gini Pak Yoyo, jenengan tujuannya membangun aset, terus jenengan kemudian kalau terjadi resiko meninggal ada santunan 21 juta dan jenengan juga tiap bulan bisa terima penghasilan tergantung nanti berapa penghasilan yang diinginkan oleh Pak Yoyo. Model yang kayak begini bisnisnya masuk nopo mboten kangge jenengan kalau tanggal triin. Masuk sangat. Oh, masuk sangat. Nggih pun lek masuk sangat. Lek masuk sangat kepingin semerep gabungnya terus pundi? Gabungnya simpel Pak Yoyo. Karena jenengan sampun semerep, sampun sepakat berarti niki kula sukani cara gabungnya niki pertama daftar senilai 50.000 Pak Yoyo. Jadi jenengan daftar dulu 50.000. 50.000 itu nanti dapat apa? Jenengan akan dibuatkan virtual account atau rekening oleh perusahaan yang namanya nanti atas nama Pak Yoyo sendiri. Nah, nanti rekening ini yang harus Pak Yoyo isi tiap bulan. Nah, ya, rekening ini yang harus Pak Yoyo isi tiap bulan, diisi oleh Pak Yoyo sendiri atau Pak Yoyo kepingin diisi oleh perusahaan. Coba kalau saya ingin nanya, kepinginnya nanti kalau sudah dibuatkan rekening oleh perusahaan Pak Yoyo, itu rekeningnya kepingin diisi perusahaan apa diisi Pak Yoyo sendiri? Saya ingin nanya dulu. Saya isi sendiri. Waduh, keren ya isi sendiri. Nggih saya. Tapi Pak Yoyo, ngeten Pak Yoyo. Walaupun panjenengan beretikat baik untuk ngisi rekening yang sudah dibuatkan perusahaan itu sendiri, tapi nanti kalau memang bisnisnya sudah jalan Pak Yoyo, walaupun jenengan boten kepingin diisi perusahaan, tetap perusahaan yang ngisi. Nah kan coba. Jenengan padahal kepingin ngisi piyambak. Wong nggih lah nggih. Matur suwun. Sebenarnya perusahaan kepingin napa niku jenengan kepingin ngisi aset piyambak ya toh. Tapi karena sistem bisnisnya sudah jalan, jenengan masih nolak pun tetap perusahaan akan ditransfer ke rekening panjenengan. Taruh kata misalkan di awal-awal 500.000. Nah, begitu jenengan dapat 500.000, jenengan tetap mau menyelesaikan dari uang sendiri nggak apa-apa. Terserah, pokoknya perusahaan ngasih haknya Pak Yoyo. Nah, gitu ya. Ini yang pertama. Jadi Pak Yoyo dibuatkan dengan 50.000 tadi itu, Pak Yoyo akan dibuatkan virtual account atau rekening atas nama Pak Yoyo sendiri. Nanti itu diisi tiap bulan oleh Pak Yoyo atau nanti oleh perusahaan terserah Pak Yoyo. Nah itu nanti ngisinya di mana? Bisa melalui Indomaret, Alfamaret, Alfamidi. Lek jenengan mboten remen teng ATM, tapi lek jenengan remen bayar teng ATM langsung teng ATM mawon saged. Utawi mboten remen teng ATM ribet wis karena jenengan pun biasa online. Wis aku nggawe mobile bankingku misalnya mobile bankingnya BRI, atau BCA, monggo. Jadi di sini banyak pilihan untuk ngisi rekening tadi itu. Ya, mau kita isi pakai mobile banking, ATM atau dari supermarket tadi itu nggak apa-apa. Itu satu Pak Yoyo. Yang kedua dengan 50.000 itu Pak Yoyo, jenengan dikasih ID Pak Yoyo. ID itu fungsinya untuk apa? Untuk bisnis. Jadi perusahaan itu ketika melihat Pak Yoyo itu bisnisnya sudah jalan, nanti perusahaan akan mencairkan duit sesuai dengan perkembangan omset ini bisnis Pak Yoyo. Lah, pencairannya itu nanti berdasarkan ID yang diberikan oleh perusahaan pada saat awal daftar Pak Yoyo. Jadi tanpa ID itu Pak Yoyo tidak bisa terima penghasilan. Dengan ID itu, ID-nya nanti akan dihubungkan dengan rekening Pak Yoyo. Jadi Pak Yoyo sekarang saya nanya nih, Pak Yoyo ini punya rekening di bank apa Pak Yoyo? Kalau boleh tahu saya. BRI. Nah, misalkan BRI,
pada saat panjenengan nanti itu udah dibuatkan ID oleh perusahaan dan bisnis panjenengan sudah jalan, nanti ID-nya ini akan dihubungkan dengan rekening BRI panjenengan. Makanya kemudian ketika perusahaan mau mencairkan, Pak Yoyo bulan ini dapat 1 juta misalkan. Nah 1 jutanya itu akan ditransfer dengan cara melihat ID-nya Pak Yoyo. ID Pak Yoyo ini, oh rekeningnya ternyata nyambung ke BRI, ya udah langsung masuk ke rekening BRI Pak Yoyo setiap tanggal 15 setiap bulannya. Nah itu Pak Yoyo, fungsinya 50.000 itu agar dapat rekening yang nanti dipakai untuk membangun aset, tujuan utamanya tadi itu. Yang kedua untuk untuk bisnisnya ketika sudah jalan dan sudah mulai menghasilkan uang dan masuk ke rekening Pak Yoyo. Paham nggih? Niki sing pertama 50.000. Lajeng setelah 50.000 apa? Apakah cukup? Nah, karena di sini tujuannya untuk membangun aset Pak Yoyo, tujuan utamanya. Jenengan tadi kan sampun kula aturi. Napa niku 50.000 niku salah satunya dibikinkan rekening oleh perusahaan untuk diisi tiap bulan oleh Pak Yoyo. Mau diisi Pak Yoyo sendiri maupun diisi oleh perusahaan tergantung Pak Yoyo. Maka kewajibannya setelah 50.000 Pak Yoyo harus mengisi rekening Pak Yoyo tadi itu melalui supermarket, mobile banking atau ATM terserah Pak Yoyo. Berapa yang harus diisi? Yang harus diisi adalah 350.000 tiap bulan. Atau seharinya butuh menyisihkan 11.700 perak. Sehingga nanti di akhir bulan ada duit 350.000 gitu Pak Yoyo. Intinya gitu. Nah terus sampai kapan Gus? Saya itu harus ngisi rekening saya 350.000 tiap bulan itu. Apakah seterusnya? Boten. Hanya 60 kali bayar Pak Yoyo. 60 kali bayar. Kalau 60 kali bayar itu mau saya bayar kalau jenengan bayar tiap bulan berarti butuh 5 tahun. Lain jenengan boten kepingin dangu-dangu 60 kalinya mau dibikin 2, sekali bayar langsung 30. Nanti 30 bulan berikutnya wis lele dhisik ambil ngelumpuhno duit 30 bulan lagi atau 30 kali bayar lagi itu dibayar di tahap kedua, monggo. Nanti di sini mau dibayar per 12 kali atau tahunan saged, dibayar tiap bulan saged, dibayar langsung jebret nggih saged. Pinten jebret niku 21 juta. Soalnya 350 kali 60 sama dengan 21 juta. Terserah Pak Yoyo. Mau dicicil tiap bulan 350, mau tahunan berarti setahun sekali bayarnya, berarti 5 kali dalam 5 tahun. Atau langsung jebret, monggo sakerso Pak Yoyo. Itu yang harus Pak Yoyo lakukan ketika mau jalankan di bisnis ini. Sampun paham Pak Yoyo? Paham. Sing terakhir, nggih sadurunge mengke ditambahi rencang kula Pak Nuryadi. Sing paling akhir panjenengan kersane mengke bisnisnya jalan Pak Yoyo, kersane angsal duit. Jadi membangun aset itu sudah termasuk membangun duit juga. Hanya itu kan butuh waktu Pak Yoyo. Nah, tapi kalau jenengan kepinginnya tiap bulan, nah, biasanya saya kalau tanggal Pak Yoyo ya, hiburan paling disenangi orang itu apa Pak Yoyo? Saya nanya nih. Barangkali teman SMP juga sepakat nanti. Hiburan yang paling menyenangkan ini apa? Monggo Pak Yoyo. Lah kok guyu kan iki? Napa kita? Yang paling menyenangkan menurut versi kula niki melayani masyarakat, Gus. Wah, mantep. Pol, mantep Pun. Lek monggo kula Pak Yoyo nggih, ngapunten lek monggo kula. Sing Pak napa niku sing paling menarik ya, sing paling menarik nggih napa? Nggih duit Pak Yoyo. Wis paling menarik duit niku. Liane duit gak menarik. Pak Pani gak setuju niku, mboten setuju, gak arep duit niku wong niku nggih. Lek kula ya. Sing paling menarik niku duit. Nah, makanya gini Pak Yoyo. Kalau saya pribadi itu nunggu-nunggu hasil bangun asetnya dibangun oleh perusahaan itu kelamaan. Nah, maka saya lebih tertarik untuk punya duit tiap bulan dari bergabung di sini. Makanya saya lebih melirik ke bisnisnya Pak Yoyo. Toh saya tunggu-tunggu bangun asetnya juga lama. Kalau saya mengharapkan santunannya nunggu meninggal dunia dulu ya sudah, karena ada bisnisnya, bisnis saya jalankan. Akhirnya tiap bulan masuklah duit sekian juta, alhamdulillah Pak Yoyo. Sekedar bocoran ngapunten niki mboten polane sombong, mboten namung tahadus binikmah kok cara Ustadz Darsono niku wonten rencang kula asmane Ustadz Darsono niku nggih. Ustadz saking Pasuruan. Lah niki sekedar tahadus binikmah menceritakan nikmat yang sudah Allah titipkan ke saya. Contoh Pak Yoyo, selama 2021 kemarin, 12 bulan kemarin, kalau niki gabung Februari 2020 Pak Yoyo.
Nah, sak mangke sampun wulan nopo nih? Wulan Agustus 2022. Berarti saya sudah 2 tahun setengah bergabung di sini Pak Yoyo. Nah, yang tahun 2021 kemarin selama setahun niku alhamdulillah masuk duit ke saya setiap bulannya itu ya masuk ya dan totalnya itu sudah 42 juta 700 sekian. Sudah hampir 41 juta Pak Yoyo ya. Artinya apa? Kulo lek kepingin duit-duit 21 juta, kulo cicil ben wulan 350 butuh waktu 5 tahun. Gini mau betul Pak Yoyo? Butuh 5 tahun baru ono duit 21 juta. Lah niki kulo jalanaken bisnis setahun mawon kalau wingi pun masuk duit teng rekening kulo 40 juta lebih. Berarti dahsyat kan bisnisnya daripada kita nunggu-nunggu. Toh Pak Yoyo juga masih enem, butuh hiburan gitu kan. Hiburan paling nikmati nopo? Hiburan sing ono duwike, terus nomor loro melayani masyarakat. Kulo nggih sepakat. Kali melayani masyarakat itu kepuasan tersendiri gitu mboten. Bantu tiang, tiang niku susah lajeng asal bantuan, lajeng tiang niku sing awalnya terpuruk jadi bangkit lagi niku kepuasan tersendiri. Gitu mboten Pak Yoyo. Sendiri. Nggih, leres sangat Gus. Leres Nah, sangat. pramila teng mriki nggih ngaten Pak Yoyo. Jadi panjenengan kalau aktif di bisnis ini nanti Pak Yoyo, itu orang yang awalnya mungkin masih nganggur belum bekerja bisa dapat pekerjaan dari sini. Atau mereka yang sudah bekerja tapi penghasilannya kurang bisa ditambah dari sini. Berarti Pak Yoyo secara nggak langsung itu sudah apa? Sudah membantu melayani orang lain untuk taraf hidupnya lebih baik. Sing awalnya gak duwe aset, dadi duwe aset. Sing awalnya gak kepikiran menyisihkan 12.000 gaya masa depannya akhirnya mikir 12.000 tiap bulan sehingga dipaksa punya tabungan. Sing awalnya pekerjaan itu penghasilannya mek situk dadi loro dan seterusnya. Ini kan misi mulia sesuai dengan hobinya Pak Sinten Pak Yoyo suka melayani orang lain. Gini apa betul? Nggih, leres sangat Gus. Nah, niku Leres. cuman econe melayaninya nggak harus sendirian. Melayani nanti bareng-bareng rame-rame Pak Yoyo. Bareng saya, bareng Pak Parni, Pak Nuryadi, semua teman-teman di sini bareng-bareng untuk melayani siapa yang ingin dilayani Pak Yoyo. Jos mriki. Nah, itulah udah saya ceritakan semuanya bisnisnya, tujuan utamanya di sini, manfaatnya apa sudah semua. Kinten-kinten ngapunten nggih sakderenge ditambah rencang-rencang kula. Pak Yoyo sepakat gabung malam ini napa mboten? Hari ini juga Gus. Alhamdulillah. Closing berarti nggih. Alhamdulillah. Nggih, luar biasa. Berarti Pak Parni harus segera menindaklanjuti besok. Kersane mengki diurus Pak Parni nggih. Kula mek namung Oh nggih, siap bantu. siap. Lah kados ngenten iki Pak Yoyo, ngapunten nggih kados ngenten iki kerjane Pak Yoyo. Lebih-lebih Pak Yoyo Tengah-tengah enggak. Jon. Nggih. Jenengan mboten napa nggih, mboten istilahipun kerjane cuman online begini, jenengan terbiasa online kan. Nggih, Lajeng mengki sing terbiasa. ngomongi A B C D E F G kula kali rencang-rencang kanten Pak Yoyo dereng ahli namung mirengaken riyin, tahu-tahu bisnisnya jalan. Tahu-tahu masuk ke rekening jenengan tiap bulan 500.000, 600.000, 700 sejuta kan lumayan kan lho. Padahal tujuannya makso duwe aset tapi kok malah ono duit lebih ya. Hobine keturutan to, melayani masyarakat juga duit nambah ngoten nggih. Benjing langsung diproses Pak Parni nggih, langsung kali Pak Parni Oh, hubungannya pun. siap. Ngoten nggih? Nggih, nggih, nggih. Nggih, Alhamdulillah, siap, Gus. selamat Gus, bergabung. Gus. Saya ucapkan Pak Yoyo, Siap, selamat siap. bergabung di tim kami SMB. Monggo Pak Nuryadi, barangkali mau nambahin Pak Nuryadi. Niki rencang kula Pak Yoyo, songko Kutorejo samangke kerja wonten Solo, dados tiyang mriku pun gadang griya teng mriku. Niki nggih kersane berbagi dikit kali jenengan. Niki kan sampun sesinya memperkenalkan dan memantapkan sudah. Beijing kersane ditindaklanjuti Pak Pak. Saestu nggih niku mau bener-bener sampun anu nggih, sampun join nggih. Nggih, gara-gara jenengan iki lho, Gus. Wis pokoke Kok gara-gara kula niku lho. Ya nopo sih niki? Kan sesuatu niku mboten serba kebetulan to, Gus. Oh, Kan mboten serba iya, kebetulan. leres Pak Yoyo. Leres. Padahal kula niku kumpul Pak Parni niki puluhan tahun lho, Gus. Loh, Tapi nggih, leres, kenapa nggih, saya nggih. tidak terpesona dengan Pak Parni? Loh, Karena nggak ada. nggih. Ngapunten lho, Leres. ngapunten mboten ngono. Tiap Mereka hari Pak Parni ketemu, mboten. nggih, Iya, tiap hari ketemu Pak Parni. Tapi nggak ada rindu, nggak ada. Tapi kenapa ketemu Gusnya kok tiba-tiba rindu ya? Ini aneh. Wah, dah. Jero. Boten guyon. Nggih, kula nggih paham kok Pak Yoyo. Memang itu guyon tapi saestu ngoten. Kadang-kadang kita itu sama teman yang tiap hari kumpul ndak ada greget, malah sama orang lain ada greget. Nggih pancene Gusti Allah sedaya. Nggih, Pak Yoyo. Nggih pun niki kersane kali Pak Nuryadi. Beliaunya juga Nggih, sudah monggo, lama di nggih. sini kersane sami-sami kenal nggih. Monggo Pak Nuryadi. Oke, monggo.
Assalamualaikum Pak Yoyo. Selamat bergabung. Monggo, Sal. Oke, makasih Pak. Semoga yang apa ya kita kan bisa terwujud dari 3 network Pak Yoyo ya. Pasti Pak Yoyo saya yakin punya impian yang besar ya. Dan salah satunya mungkin kita membuka Pak Yoyo. Nyale gak pandang dekat tuh. Caranya nggak dengar Pak Nuryadi. Jelas Pak Yoyo. Halo. Halo, halo. Halo. Jelas.